Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillahi ajmain. Baik, pada video kali ini insya Allah saya ingin menyampaikan tentang pengayaan mata pelajaran teknologi layanan jaringan atau disingkat TLJ semester genap kelas 11 teknik komputer dan jaringan. Dan video ini saya buat dalam rangka mempersiapkan penilaian akhir tahun atau dulu disebut dengan ulangan akhir semester. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kompetensi dasar dari pelajaran TLJ di semester 2 adalah sebagai berikut ya. 3.6 menganalisis kebutuhan beban bandwidth jaringan, atau yang 3.6 dan 4.6 ini adalah tentang bandwidth. Kemudian 3.7 sampai 3.9, 4.7 sampai 4.9 ini adalah sebetulnya materi tentang VoIP ya. Bisa disingkat seperti itu. Ini adalah materi yang sebetulnya harus disampaikan pada semester 2 teknik layanan jaringan kelas 11 TKJ. Dan kompetensi dasar ini ya, ini bunyinya dari pemerintah seperti ini. Namun antara 3 titik dan 4 titik ini sama ya sebetulnya. Contohnya 3.6 dan 4.6 ini sebetulnya materinya sama. Cuman di sini beda menganalisis, kemudian di sini beda menyajikan hasil ya. Padahal materinya beda. Demikian juga dengan 3.7 dan 4.7 ya. Seringkali materi memang sama antara 3 titik dan 4 titik ya. Materinya sama. Cuman seringkali ini dipahami 4 titik ini lebih ke praktikum, sedangkan materi lebih di 3 titik ya. Dan PDF ini insya Allah nanti akan saya share di grup WhatsApp ya, untuk bisa dibaca-baca sebagai bahan mempersiapkan ulangan. Adapun ulangannya insya Allah tetap memakai Classroom atau memakai program yang biasanya kita pakai. Walau alam, saya lebih condong ke program yang biasanya kita pakai. Tinggal nanti kita lihat. Yang jelas sebisa mungkin dipersiapkan kuota, karena ulangannya yang jelas tidak tatap muka ya, atau ulangannya di rumah saja. Baik, materi yang pertama adalah tentang bandwidth ya. Ini materi saya ambil dari pelatihan Cisco ya, dari materi Cisco. Di sini bahasa Inggris ya. Atau kalau mau bahasa Indonesia, di sini saya ada link ya. Ini bisa kita buka. Kita baca dulu yang Cisco. Sebelumnya bandwidth ini bisa ada dua pengertian sebetulnya. Kalau kita berbicara dalam layanan digital atau layanan jaringan komputer, maka bandwidth ini satuannya adalah bit per second ya, bit per second. Namun kalau kita bicara komunikasi analog ya, kalau kita ngomong dengan orang komunikasi ya, kita harus jelas ini bandwidth yang kita bicarakan adalah bandwidth analog kah atau bandwidth digital ya. Kalau bandwidth analog dia lebih ke frekuensi ya, lebih ke frekuensi. Kalau nggak salah bandwidth di pengertian analog itu frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi terendah, itu namanya bandwidth. Dan kalau kita lihat dari pengertian kata ya, band ini pita, width ini lebar pita. Itu kalau kita lihat dari pengertian kata. Namun dalam pelajaran jaringan komputer ya, bandwidth yang kita kenal adalah bandwidth digital ya. Bandwidth digital yang satuannya bukan hertz, bukan frekuensi, tetapi bit per second.
Di Cisco mengatakan bandwidth adalah kapasitas untuk membawa data, kapasitas membawa data. Kira-kira seperti itu pengertiannya ya. Ini nanti bisa kalian baca-baca sendiri ya. Saya hanya menyampaikan sebagian besarnya saja. Dan biasanya bandwidth ini kapasitasnya berkaitan dengan waktu. Dan waktu pada umumnya yang digunakan untuk pengukuran bandwidth adalah detik, second. Dan satuannya juga biasanya adalah bit per second. Dan bandwidth ini adalah jalur data maksimal ya. Jalur data maksimal pada suatu jalur komunikasi itu adalah bandwidth ya. Sehingga data yang jalan harusnya berada di bawah bandwidth. Dan ini ada satuan-satuan bandwidth. Sekarang kita lihat pengertian dari niagahoster.co.id ya, yang saya akses hari ini tadi, Juni 6, 2020. Di sini dia menyebutkan, saya zoom in dulu. Bandwidth adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data ya. Kalau diibaratkan bandwidth ini seperti lebar jalan ya. Itulah lebar jalan ini disebut bandwidth ya. Dan tidak mungkin lalu lintas itu berjalan melebihi lebar jalan, itu tidak mungkin. Dan artikel ini juga sudah saya baca-baca dan ini valid ya, maksudnya ya. Dan pengertian bandwidth saya rasa umum saja ya, bisa dilihat di tulisan-tulisan orang juga sepertinya mempunyai konsep yang sama. Ini bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second. Ingat di sini yang jalan itu adalah bit ya, karena ini ukurannya ada pada layer 1 dan dia berkenaan dengan physical layer. Bukan byte ya, selalu bit ya kalau ukuran bandwidth, bit per second. Saya lanjutkan ya di materi ini. Kemudian pada materi Cisco ini juga menyebutkan ada beberapa istilah seperti latensi ya, kemudian throughput dan goodput ya. Kalau nggak salah saya terjemahkan di sini bahasa Indonesianya. Materi aslinya ini berbahasa Inggris ya, cuman saya translate ke Google Translate jadinya seperti ini ya. Kalau kalian ingin membaca sumber aslinya, silakan dibaca yang berbahasa Inggris. Latensi mengacu pada jumlah waktu, termasuk penundaan untuk melakukan perjalanan data dari satu titik ke titik lainnya. Dan latensi itu waktu ya, satuannya waktu. Kalau misalnya bandwidth tadi satuannya adalah bit per second, latensi ini adalah jumlah waktunya, jumlah waktu yang dikirim data dari satu titik ke titik yang lain, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah throughput, the measure of the transfer of bits across the media over a given period of time ya. Dan throughput ini sebetulnya lebih mendekati kepada bandwidth yang dipakai ya, atau kecepatan yang dipakai saat itu ya, saat realnya. Sebetulnya yang sering diukur itu adalah throughput ini ya. Sedangkan bandwidth itu biasanya sudah dibagi oleh provider ya. Contohnya di sini ada pengukuran speedtest.net. Ini ada banyak pengukuran tes internet ya di Google. Rasanya yang ini coba.
Nah, ini sebetulnya adalah lebih ke throughput ya. Sedangkan bandwidth itu dia ukurannya tidak berganti-ganti ya. Seperti halnya jalan. Jalan itu ukurannya tidak berganti-ganti ya. Artinya ya bisa berganti tetapi eh, relatif tidak berganti ya, seperti itu. Sedangkan throughput ini menyesuaikan dengan keadaan, menyesuaikan traffic, menyesuaikan apa yang dikirim, menyesuaikan server mana ya. Seperti ini contohnya, dia melakukan tes ke server First Media di Tangerang. Nah, dan ukurannya hasilnya seperti ini, dan ini akan berbeda kalau misalnya dia dites ke server yang lain dengan tempat yang lain. Itu throughput, tapi bandwidth tetap sama ya. Karena bandwidth ini adalah biasanya pembagian dari provider ya, pembagian dari hosting, pembagian dari provider ISP ya, maaf. Misalnya suatu internet service provider itu mengumumkan bahwa suatu paket itu bandwidthnya misalnya 30 Mbps ya, maka itulah bandwidthnya, lebar jalannya sebanyak 30 Mbps. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan tes seperti ini ya, ini lebih mendekati ke throughput ya. Kalau bandwidthnya tetap 30 Mbps, tetapi saat kita melakukan tes saat ini real ya, bandwidth real saat ini itu bisa disebut throughput ya. Karena throughput ini banyak faktor yang mempengaruhi, seperti server, kemudian trafficnya, kemudian waktunya. Dan kita bisa coba kalau misalnya kita ganti server, ukurannya bisa jadi berbeda ya. Singkat cerita, bandwidth itu maksimal ya, lebar jalannya. Sedangkan throughput itu diukur realnya, saat itu. Dan real itu tergantung beberapa faktor ya. Lalu lintas, kemudian server, kemudian waktu, kemudian mungkin alat ukurnya. Ya, alat ukurnya yang ini menggunakan speed test, misalnya alat ukur yang ini menggunakan fast.com. Ada kemungkinan perbedaan hasil, dan itu throughputnya bisa berbeda-beda tergantung beberapa kondisi. Sedangkan bandwidth tetap ya, contohnya internet saya ini adalah berlangganan 30 Mbps ya, maka bandwidthnya seperti itulah ya, 30 Mbps. Tidak mungkin saya melakukan transfer data di atas 30 Mbps kecepatannya, itu tidak mungkin. Namun yang jelas throughput itu angka throughput ini pasti di bawah dari bandwidth. Tidak mungkin angka throughput itu di atas dari bandwidth ya. Singkatnya seperti itu. Jadi throughput ini lebih real ya. Sedangkan bandwidth itu biasanya dari ISP ya, atau dari penyedia layanan internetnya. Kemudian goodput ini berbeda lagi dengan throughput ya. Kita lihat bahasa Indonesianya. Ada pengukuran ketiga untuk menilai transfer data yang dapat digunakan, dikenal sebagai goodput. Goodput adalah ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Goodput adalah throughput dikurangi overhead lalu lintas. Oh iya. Jadi ada lagi yang namanya goodput ya, dan goodput ini di bawah dari throughput ya. Kalau misalnya throughput ini di bawah dari bandwidth ukurannya, maka goodput ini di bawah dari throughput. Seringkali saat kita melakukan tes ya seperti ini, atau seringkali saat kita browsing dan melakukan transfer data dan lain-lain, itu ada, tidak semua data itu sampai ya. Tidak semua data itu sampai. Ada data yang jatuh di tengah jalan, ada yang nyasar ya. Secara teori seperti itu ya. Cuman bagaimana kejadiannya ya saya kurang paham juga. Tapi secara teori tidak semua data itu sampai ya.
data yang tidak sampai itu bisa diminta untuk dikirim lagi ya. Sehingga kita tetap biasanya mendapatkannya utuh ya. Nah, good put ini dalam periode waktu tertentu mengirimkan data, dikurangi data-data yang tidak berguna ya, termasuk data yang tidak sampai nggak dihitung. Data yang misalnya dia ingin mengirim lagi, diminta lagi oleh si penerima data, ini data ternyata tidak lengkap ya. Setelah dirangkai ada potongan yang hilang. Nah, potongan yang hilang tersebut tidak dihitung sebagai data yang sampai oleh good put ya. Sehingga good put ini lebih rendah nilainya daripada throughput ya. Seperti itulah kurang lebihnya ya. Kemudian pada materi berikutnya ini lebih banyak, ada 3 KD atau 6 KD. Ini materinya sebetulnya adalah tentang VoIP, Voice over Internet Protocol. Dimana ini saya ambil dari buku Teknologi Layanan Jaringan terbitan Bumi Aksara. Ini sudah ada saya foto-foto sebagian, insya Allah nanti saya share ini semuanya. Mudah-mudahan ini tidak melanggar hak cipta. Ini bukunya ya, Teknologi Layanan Jaringan terbitan Bumi Aksara ya, kelas 11. Ini bisa dibaca dan ada latihan-latihannya, bisa dibaca juga latihannya untuk dijadikan latihan. Dan insya Allah saya juga akan mengambil beberapa soal dari latihan-latihan ini ya. Bisa dijawab pertanyaan di sini untuk belajar. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu VoIP ya. Singkatan dari Voice over Internet Protocol. Zaman dahulu ya, telepon itu dia berjalan pada data analog ya, berjalan pada data analog. Jadi menggunakan pesawat telepon. Dulu itu adalah komunikasi yang populer saat dahulu adalah menggunakan pesawat telepon ya. Namun seiring berkembangnya zaman ya, perkembangan jaringan komputer ini lebih pesat ya. Lebih pesat karena kalau telepon itu gitu-gitu aja ya. Sedangkan jaringan komputer ini lebih pesat. Macam-macam data bisa dikirim dan akhirnya bisa mengirim suara ya. Oleh karena itulah komunikasi sekarang bermigrasi ya, dari yang asalnya dia berjalan melalui kabel telepon, sekarang berjalan melalui kabel jaringan ya. Dengan satu kabel jaringan fiber optik bisa di situ berjalan data dari komputer atau data jaringan, bisa juga berjalan data suara ya. Bisa juga, bahkan sekarang bisa juga berjalan data video ya, seperti halnya video conference. Maka konsep asalnya adalah dari VoIP ya. Bahkan sekarang TV juga berjalan di atas kabel jaringan ya, di atas fiber optik. Kabel fiber optik sendiri adalah kabel jaringan komputer ya. Sekarang semuanya berjalan di atas jaringan komputer ya, di atas internet. Bahkan Internet of Things, zamannya sekarang adalah zamannya Internet of Things, di mana benda-benda sekarang bisa connect ke internet ya. Bukan hanya komputer atau handphone atau smartphone, tetapi bermacam-macam benda bisa nyambung ke internet ya. Dan ini adalah salah satu contohnya, yaitu VoIP ya, Voice over Internet Protocol. Maksudnya adalah suara yang berjalan melalui IP menggunakan jaringan digital. Jadi suara ini sebetulnya adalah data analog ya, data analog kemudian dirubah oleh soft switch ya, namanya soft switch, menjadi data digital sehingga bisa berjalan di dalam kabel jaringan ya.
Baik, kita baca di sini sedikit. Prinsip kerja VoIP yaitu mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket digital. Data digital dari PC melalui hub router melalui ADSL modem dikirimkan melalui jaringan internet dan diterima oleh tujuan melalui media yang sama. Dan bisa dibaca-baca lagi ya. Singkat cerita, inilah VoIP sekarang sudah zamannya, dimana telepon yang zaman dulu itu berjalan datanya secara analog sekarang bergeser ya, berpindah menjadi data digital, berjalan di atas bersamaan dengan internet ya, data internet, data jaringan komputer seperti itu. Bahkan video ataupun TV sekarang juga berjalan di atas kabel fiber optik atau di atas kabel, di dalam kabel jaringan. Kemudian bergesernya teknologi tersebut ya antara telepon telepon zaman dulu, telepon konvensional ya saya sebut seperti itu, atau telepon analog, bergeser ke telepon jaringan itu bisa tidak mengubah hardware pada klien ya, atau hardware pada konsumen ya. Telepon yang dulu itu tetap masih bisa dipakai ya, menggunakan konverter ya. Jadi telepon yang zaman dulu itu disebut PSTN ya. PSTN itu menggunakan soft switch ya, bisa bergabung dengan jaringan komputer ya, sehingga ini alat-alatnya tetap ya. Jadi yang dulu itu masih punya teleponnya masih tetap bisa dipakai, tapi sekarang datanya berjalan secara digital ya, datanya berjalan secara digital ya. 0101 itu kan data digital ya, data yang ada pada komputer, sinyalnya sinyal digital, bukan seperti sinyal analog lagi. Cuman hardwarenya tidak dirubah, tapi perlu tambahan hardware seperti atau software yang bisa mengubah data tersebut dari analog ke digital ya, seperti soft switch ini ya, seperti soft switch. Kita lihat-lihat lagi ya, ini bisa dibaca saja ya materinya. Kemudian pada VoIP ini ada juga VoIP server ya. VoIP server ini berfungsi sebagai PBX atau pusat ya. Sama halnya seperti telepon konvensional ya, atau telepon zaman dulu. Sebetulnya kabel dari telepon itu akan terhubung ke semacam alat switch seperti itu ya. Jadi mereka terkumpul di dalam alat tersebut ya. Alat tersebut biasa disebut PBX ya, atau PABX ya, bisa juga PBX, bisa PABX ya. Apa ya bedanya PBX? Bisa dicari ya nanti perbedaan PBX dan PABX ya. Seingat saya PBX ya. Itu untuk telepon biasa ya. Kemudian VoIP atau voice over untuk telepon digital itu juga mempunyai server, di mana server ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya layanan tersebut. Jadi ada servernya ya, ada servernya yang mengatur pengelolaan suara, dan dia juga mengatur nomor-nomor ya, mengatur nomor-nomor. Si A punya nomor berapa, si B punya nomor berapa, dan masing-masingnya ada identitasnya ya. Itu bisa diatur pada VoIP server ya, atau bisa disebut kalau zaman dulu namanya PBX ya.
Private Branch Exchange. Sini saya bacakan lagi, tapi nanti bisa dibaca lagi ya. Soft switch identik dengan suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya jaringan telepon tetap PSTN ya. Ini jaringan telepon analog zaman dulu seringkali disebut PSTN ya. Internet berbasis TV, kabel TV, dan jaringan seluler. Jadi itu bisa perangkat tersebut disebut soft switch ya. Cuman soft switch ini juga bisa berupa software sebetulnya. Bisa juga berupa software asal hardware-nya bisa support beberapa port tersebut. Kemudian soft switch juga bisa disebut dengan IPPBX. IPPBX ya, tempat berkumpulnya kabel-kabel dari beberapa perangkat. Dan di dalam soft switch ada yang disebut media gateway controller ya, yang biasa disebut dengan call agent, mengontrol semua sesi layanan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain, dan menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, termasuk PSTN, SS7, ini mungkin format komunikasi yang lain, dan jaringan IP ya. Jadi soft switch ceritanya isinya adalah MGC ya, bisa dibaca ya. Yang jelas pada materi 789 ini intinya adalah tentang VoIP ya. Tapi VoIP perlu diingat bukan cuma suara ya, bisa juga data tersebut berupa gambar seperti halnya video call ya. Itu juga bisa disebut VoIP ya. Karena aslinya data yang ditangkap ini sebetulnya semuanya berbentuk analog ya. Kemudian diubah menjadi data digital. Kemudian di sini ada latihan, bisa dibaca-baca latihannya dan dijawab. Latihannya, jawabannya ada di materi sebelumnya. Kita lanjutkan. Saya hanya membaca sebagian besar. Ya, ini mah ada foto yang kurang jelas ya. Mudah-mudahan masih bisa dibaca. Ini pada mulanya kemampuan mengirimkan suara ya. Mudah-mudahan masih bisa dibaca ya. Sehingga dengan adanya VoIP telepon bisa dilakukan dari komputer ke komputer ya, atau komputer ke telepon ya, seperti itu. Sudah bisa lintas ya. Sudah bisa lintas perangkat. Kemudian protokol yang digunakan, karena kita sebetulnya mempelajari tentang jaringan ya. Intinya ini kan jaringan komputer juga ya. Cuman asalnya adalah data analog. Sedangkan data yang berjalan pada akhirnya mengikuti kaedah-kaedah jaringan komputer, seperti halnya protokol TCP atau UDP ya. Semua layanan jaringan bisa terkelompok menjadi dua protokol besar ini ya.
Ini adalah protokol transport ya. Kalau kita di OSI ada protokol transport namanya, dan protokol transport ini cuma dua. TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Jadi setiap aplikasi kalau dia tidak memakai TCP, dia memakai UDP. Nah, sedangkan VoIP ya, VoIP itu termasuk menggunakan UDP. Ya, menggunakan UDP pada layer transport kalau OSI ya. Tapi kalau TCP IP layer dia juga layer transport ya. Oh ya. Ya sedikit review ya. Kalau OSI itu layernya ada 7 ya. Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical ya. Sedangkan TCP IP itu layernya ada 4 ya. Application, Presentation, Session digabung menjadi layer application ya. Sedangkan transport tetap, kemudian network namanya berubah menjadi internet, kemudian data link pada physical, pada OSI itu berada pada layer network ya. Aslinya semua komunikasi yang kita pakai atau jaringan saat ini aslinya itu layernya yang dipakai adalah TCP/IP. Ya, konsep yang dipakai sebetulnya adalah TCP/IP, bukan OSI. Tapi OSI ini bisa menjadi pembanding TCP/IP ya. Walaupun OSI ini sebenarnya nggak dipakai ya. Tapi OSI ini bisa dipakai untuk pembelajaran ya. OSI lebih gampang dipakai pembelajaran. Sebenarnya pada akhirnya saat kita mempelajari OSI adalah mempelajari layar TCP/IP. Dan pada transport ya, kita kembali pada transport itu cuman ada 2 protokol, yaitu TCP atau UDP. Apapun layanannya, dia kalau tidak masuk TCP pasti masuk UDP. Nah, VoIP sebelumnya perbedaan mendasar antara TCP dan UDP. TCP ini adalah connection oriented ya. TCP merupakan protokol connection oriented yang artinya menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end to end. Maksudnya adalah TCP, protokol TCP ini singkat cerita cirinya adalah data itu harus sampai semua ya. Apa yang dikirim itu harus sampai semua. Itu kurang lebihnya adalah konsep TCP. Sedangkan UDP, data yang penting dikirim semua ya. Sampai ataupun tidak sampai. Itu perbedaan antara TCP dan UDP, singkat cerita seperti itu. Maka kalau dari segi kecepatan, UDP lebih cepat ya. Karena UDP tidak peduli data itu sampai ataupun enggak. Dan VoIP itu masuk ke UDP. Karena saat kita melakukan komunikasi yang real ya, komunikasi yang real, butuh real, maka UDP lebih cocok ya. Karena memerlukan kecepatan. Jadi walaupun pada saat komunikasi ya, pada saat komunikasi seringkali kalau kita nelpon misalnya ada suara yang hilang ya, atau ada kata yang tidak lengkap nyampenya ya. Misalnya assalamualaikum ternyata assalamualaikum langsung kum ya. Maka itu ada data yang hilang ya, la-nya hilang, la-nya hilang langsung ikum ya. Seperti itu ya. Dan itu tidak dikirim lagi. Sedangkan TCP, data itu harus sampai seperti apa yang dikirim. Sehingga lengkap datanya, tapi dia lebih lambat ya, karena harus mengirim ulang data yang tidak sampai. Sedangkan UDP prinsipnya secara garis besar perbedaannya UDP tidak mengirimkan kembali data yang tidak sampai ya. Tapi dia lebih cepat ya, lebih cepat
Jadi kalau orang yang pendengar itu di telepon itu ada suara yang hilang ya, suara yang hilang ya wajar aja ya, karena itu berarti itulah transportnya UDP seperti itu ya, ada yang hilang entah kemana ya. Memang secara teori saat data dikirim dari satu titik ke titik yang lain itu ada kemungkinan ada yang nggak nyampe ya, entah itu jatuh di jalan. Nah, saya kurang memahami juga bagaimana prosesnya data itu tidak sampai ya, ada yang nyasar mungkin. Cuman yang jelas secara teori seperti itu. Di sini dijelaskan UDP pada VoIP digunakan untuk mengirimkan audio streaming yang dikirimkan secara terus-menerus ya, karena VoIP ini butuh real time, ya, butuh cepat. Sebab pengiriman audio streaming yang berlangsung terus-menerus lebih mementingkan kecepatan pengiriman data agar tiba di tujuan tanpa memperhatikan adanya paket yang hilang, walaupun mencapai setengah dari jumlah paket yang dikirimkan ya. Jadi kalau menggunakan VoIP real time itu lebih utama ya, kecepatan lebih utama daripada kualitas data ya. Walaupun suaranya putus-putus ya, yang penting apa yang diucapkan itu tidak jauh waktunya dengan yang didengar ya. Makanya memang kita kalau menggunakan telepon misalnya VoIP ya, misalnya kita berteleponan dengan WhatsApp ya, ada jeda sedikit ya antara yang kita omongkan dengan yang orang dengar ya. Yang orang dengar itu ada jeda sedikit ya, makanya kadang sautannya itu agak beda ya. Nah, ini tidak terjadi pada telepon analog ya. Kalau telepon analog ngomong itu benar-benar real time ya. Saya ngomong A ya, di situ yang diterimanya juga mendengarnya A langsung. Tetapi kalau menggunakan VoIP ya, ini ada jeda sedikit ya, ada jeda sedikit, dan itu pun data itu jalan udah menggunakan protokol UDP ya. Seperti itulah. Singkat cerita tentang protokol yang digunakan untuk VoIP ya. Ini udah urusan jaringan komputer ya kalau sudah masuk ke sini. Baik, berikutnya bisa dibaca saja ya. Saya khawatir videonya terlalu panjang. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa di WA pribadi atau WA grup juga tidak mengapa. Mudah-mudahan berhasil pada ulangannya, pada penilaian akhir tahunannya, dan saya minta tolong kalau misalnya ada, setelah saya mengecek nilai ternyata ada yang kurang lengkap, kemudian misalnya saya memberikan suatu tambahan tugas, tolong dikerjakan. Sampai sini aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.